Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ainingsi Official. Di video kali ini kita akan membahas tentang magang calon notaris selama 24 bulan berturut-turut di kantor notaris penerima magang. Apa saja persyaratan magangnya dan apa saja materi-materi magang yang harus teman-teman kuasai pada saat menjalani magang di kantor notaris. Simak aja terus video ini sampai habis. Jangan lupa di like, comment, share, and subscribe video ini karena semua itu gratis. Baik teman-teman, kita mulai dengan magang calon notaris dan juga materi-materi magang yang diajarkan selama teman-teman melaksanakan magang 2 tahun. Peraturan Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia nomor 19, Peraturan Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia tahun 2019 tentang magang. Di situ disebutkan maksud dari magang adalah yang pertama, mengatur dan mempersiapkan secara matang tentang hal-hal yang akan dijadikan sebagai pedoman mengenai materi maupun teknik penyelenggaraan magang dan penyuluhan kode etik bagi calon notaris agar menghasilkan notaris yang profesional, terampil, berkepribadian baik, dan berakhlak mulia. Kedua, agar anggota dapat mengetahui kewajibannya khususnya dalam pelaksanaan magang di kantor notaris dan magang bersama yang diselenggarakan oleh perkumpulan. Adapun tujuan magang yang pertama, meningkatkan penguasaan, keahlian, dan keterampilan dalam melaksanakan tugas jabatan notaris maupun dalam memahami peraturan perundang-undangan serta teori-teori hukum yang berkenaan dan garis miring atau terkait dengan pelaksanaan tugas jabatan notaris kepada calon notaris agar pada saat diangkat dapat menjadi notaris yang mumpuni dan siap untuk melayani kepentingan masyarakat. Yang kedua, meningkatkan pemahaman atas kode etik notaris maupun aplikasinya, baik dalam rangka menjalankan jabatan notaris maupun dalam kehidupan sehari-hari. 3. Menyadarkan calon notaris mengenai pentingnya pelaksanaan magang yang merupakan suatu pendidikan praktek dalam rangka menjalankan jabatan notaris secara baik dan benar. Keempat, memberikan rasa percaya diri kepada calon notaris agar siap untuk menjalankan jabatan sebagaimana mestinya. Kelima, meningkatkan kepercayaan masyarakat bahwa calon notaris siap untuk menjalankan jabatan notaris sebagaimana yang diharapkan. Petunjuk teknis magang bagi anggota luar biasa Ikatan Notaris Indonesia atau ALBINI yang ditetapkan pada tanggal 3 Agustus tahun 2022 nomor 17-8/PP/2022 tentang penghitungan masa magang di kantor notaris. Ketentuan umum yang pertama, setiap calon notaris wajib mengikuti program magang sesuai peraturan perkumpulan. Magang baru dapat diikuti dan diakui setelah calon notaris yang bersangkutan terdaftar sebagai ALBINI yang dibuktikan dengan tanda daftar ALB yang dikeluarkan oleh PPINI. ALBINI wajib mengikuti magang dalam kurun waktu 24 bulan terhitung sejak ALB ini yang bersangkutan mengikuti kegiatan magang di kantor notaris penerima magang yang dilakukan setelah ALB ini yang bersangkutan terdaftar sebagai ALBINI. Adapun perhitungan masa magang di kantor notaris yang pertama, bagi anggota luar biasa yang telah menjalani magang secara nyata di kantor notaris sebelum tanggal 25 Januari 2018, sebelum ada keputusan rapat pleno pengurus pusat yang diperluas di Solo, maka masa magang dihitung sesuai dengan magang yang dijalani secara nyata sebagaimana yang tercantum dalam surat keterangan magang yang dikeluarkan oleh notaris penerima magang dan diregistrasi oleh pengurus daerah Ikatan Notaris Indonesia setempat. 2. Bagi yang lulus program studi Magister Kenotariatan atau MKM
dan terdaftar sebagai anggota luar biasa setelah tanggal 25 Januari 2018, maka masa magang di kantor notaris dihitung sejak peserta magang yang bersangkutan memperoleh rekomendasi dari pengurus daerah INI setempat setelah lulus seleksi dan terdaftar sebagai anggota luar biasa dan sesuai dengan surat pemberitahuan dari notaris penerima magang mengenai waktu mulai magang secara nyata peserta magang yang bersangkutan kepada pengurus daerah. Ketentuan magang sebagai berikut. Pertama, notaris penerima magang adalah notaris yang dipilih oleh peserta magang dari daftar notaris penerima magang yang telah ditetapkan oleh pengurus wilayah atas usulan dari pengurus daerah. Peserta magang dapat mengikuti magang pada satu kantor notaris atau lebih dengan ketentuan magang pada satu kantor notaris harus dijalani minimal 6 bulan dan memperoleh surat keterangan magang atau SKM dan masing-masing kantor notaris yang bersangkutan dengan jumlah akumulatif sekurang-kurangnya 24 bulan. Magang di kantor notaris dihitung sejak yang bersangkutan mulai melakukan magang atau masuk kantor di kantor notaris penerima magang yang dilaksanakan setelah calon notaris yang bersangkutan menjadi anggota luar biasa Ikatan Notaris Indonesia. Adapun contoh surat keterangan magang terlampir pada ketentuan Perkum nomor 19 tahun 2019. Kehadiran peserta magang di kantor notaris dilaksanakan sekurang-kurangnya 3 hari dalam 1 minggu dan pada setiap hari magang dilaksanakan dalam waktu minimal 4 jam. Notaris penerima magang wajib membimbing dan mendidik peserta magang di kantornya sesuai dengan materi magang sebagaimana termuat dalam pasal 8 Peraturan Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia tentang magang. 6. Notaris penerima magang wajib memberikan materi magang selama di kantor notaris kepada peserta magang sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam silabus magang dari Perkum INI dan variasi pembuatan akta dengan mengutamakan kemampuan praktik serta penyelesaian permasalahan. Notaris penerima magang wajib memberi kesempatan kepada peserta magang untuk ikut berpartisipasi dalam proses pembuatan akta selama mengikuti kegiatan magang di kantornya, baik sebagai saksi atau sebagai notaris pengganti jika memungkinkan, dengan memperhatikan peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Peserta magang akan memperoleh surat keterangan magang yang dikeluarkan oleh notaris penerima magang dan diketahui serta diregistrasi oleh pengurus daerah setempat sesuai bentuk dan format yang ditetapkan dalam peraturan perkumpulan. Surat keterangan magang tersebut diberikan setelah peserta magang yang bersangkutan telah menjalani magang di kantor notaris penerima magang minimal 6 bulan. Dalam surat keterangan magang tersebut sekurang-kurangnya harus memuat keterangan antara lain nama peserta magang, nomor ALB Ikatan Notaris Indonesia, masa atau waktu magang yang telah dijalani, materi magang yang telah diberikan sesuai kurikulum magang, ketentuan magang bersama atau maber. Magang bersama hanya boleh diikuti oleh ALB INI yang telah menjalani magang di kantor notaris dengan ketentuan yang pertama, semester 1 setelah mencapai 6 bulan, semester 2 setelah mencapai 12 bulan, semester 3 setelah mencapai 18 bulan, dan semester 4 setelah mencapai 24 bulan. Pada setiap periode, pengurus wilayah wajib membuka kelas untuk masing-masing semester sesuai dengan kebutuhan peserta magang bersama di wilayah tersebut. Calon peserta magang bersama harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. A. Telah terdaftar sebagai ALB INI, telah menjalani magang di kantor notaris penerima magang sekurang-kurangnya 6 bulan yang dibuktikan dengan surat keterangan magang dari notaris yang bersangkutan, melakukan pendaftaran magang bersama pada pengurus wilayah penyelenggara magang bersama untuk peserta magang bersama semester 2, 3, dan 4
wajib menyertakan tanda telah mengikuti magang bersama atau TTMB semester sebelumnya dengan memperlihatkan asli TTMB tersebut. Mengikuti magang bersama sesuai jadwal yang ditetapkan oleh pengurus wilayah penyelenggara magang bersama. Magang bersama wajib diikuti secara berjenjang dan setiap peserta hanya dapat mengikuti materi 1 semester dalam 1 periode. Magang bersama dilaksanakan dengan menggunakan materi dan silabus yang telah ditetapkan dalam peraturan perkumpulan. Pada setiap magang bersama per semester dilakukan evaluasi terhadap peserta magang dengan nilai kurang, cukup, baik, atau sangat baik. Dalam hal evaluasi peserta magang dinilai kurang atau nilai di bawah 60, maka peserta magang bersangkutan wajib mengikuti ulang magang bersama tersebut dan tidak diberikan TTMB. Contoh nilai cukup itu antara 60 sampai 70, baik 71 hingga 80, sangat baik di atas 80. Bagi setiap peserta magang yang telah mengikuti kegiatan magang bersama akan diberikan tanda telah mengikuti magang bersama atau TTMB oleh pengurus wilayah penyelenggara magang bersama yang memuat keterangan antara lain: yang pertama, nama peserta magang bersama, nomor ALBINI, notaris penerima magang, kurikulum magang bersama yang diikuti semester 1, 2, 3, dan 4, hasil penilaian peserta magang bersama yang bersangkutan sebagaimana dimaksud. Adapun yang menjadi materi magang di kantor notaris mencakup pelatihan keterampilan mengenai praktek pelaksanaan jabatan notaris sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, terutama terkait dengan Undang-Undang Jabatan Notaris, Hukum Perdata, Hukum Dagang, Hukum Pertanahan, dan Kode Etik Notaris sesuai dengan kurikulum dan juga silabus magang. Pelaksanaan magang di kantor notaris sekurang-kurangnya 24 bulan berturut-turut setelah lulus pendidikan kenotariatan yang dibuktikan dengan ijazah dan telah terdaftar sebagai anggota luar biasa Ikatan Notaris Indonesia. Pelaksanaan magang bersama dilakukan oleh pengurus wilayah sekurang-kurangnya 1 kali dalam 6 bulan yang dilaksanakan pada setiap bulan Februari, Mei, Agustus, dan November. Adapun yang menjadi teknis pelaksanaan magang bersama dilaksanakan secara berjenjang dan bertahap sesuai masa magang yang telah dijalankan di kantor notaris. Yang pertama, telah menjalani magang 6 bulan dapat mengikuti magang bersama untuk materi semester pertama. Telah menjalani magang 12 bulan dapat mengikuti magang bersama untuk materi semester kedua. Telah menjalani magang 18 bulan dapat mengikuti magang bersama untuk materi semester ketiga. Telah menjalani magang 24 bulan dapat mengikuti magang bersama untuk materi semester keempat. Apabila peserta magang yang telah memenuhi ketentuan berhalangan mengikuti magang bersama pada periode sesuai masa magang yang telah dijalani, maka peserta magang bersangkutan dapat mengikuti magang bersama untuk materi tersebut pada periode pelaksanaan 3 atau 4 bulan berikutnya. Magang bersama dilaksanakan dalam kelas-kelas yang terpisah sesuai materi semester yang diikuti oleh peserta magang bersama. Peserta magang bersama tidak dapat mengikuti materi magang bersama untuk materi 2 semester atau lebih dalam 1 periode pelaksanaan magang bersama, baik pada pengurus wilayah yang sama atau pada pengurus wilayah yang berbeda. Persyaratan peserta magang: yang pertama, lulusan sarjana hukum dan fakultas hukum, lulusan pendidikan kenotariatan dari pendidikan spesialis notariat atau magister kenotariatan, anggota luar biasa Ikatan Notaris Indonesia, mengajukan permohonan rekomendasi secara tertulis kepada pengurus daerah di tempat kedudukan notaris penerima magang yang hendak ditempati, meminta penunjukan notaris tertentu yang telah memenuhi syarat untuk menerima magang, menyetujui pilihan calon peserta magang untuk magang di kantor notaris tertentu atas keinginan dan prakarsa sendiri. 5. Menandatangani pernyataan kesanggupan untuk mentaati peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang jabatan notaris, kode etik notaris, dan peraturan perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia.
memiliki buku laporan kegiatan magang sesuai format yang dikeluarkan oleh Ikatan Notaris Indonesia untuk mencatat setiap kegiatan magang setiap hari yang harus diisi oleh peserta magang yang bersangkutan dan diparaf oleh notaris penerima magang. Mentaati peraturan perundangan tentang jabatan notaris antara lain tidak terbatas pada kewajiban untuk merahasiakan isi akta dan keterangan serta dokumen lain yang berkaitan dengan pembuatan akta. Adapun persyaratan notaris penerima magang adalah sebagai berikut. Pertama, telah aktif menjalankan jabatan notaris selama 5 tahun atau lebih dengan jumlah akta paling sedikit 100 akta, aktif dalam perkumpulan atau kepedulian terhadap perkumpulan, kapasitas daya tampung dan fasilitas kantor notaris penerima magang memungkinkan untuk menerima peserta magang, telah ditetapkan oleh pengurus wilayah atas usulan pengurus daerah sebagai notaris penerima magang, memberikan laporan kepada pengurus daerah Ikatan Notaris Indonesia di tempat kedudukan yang bersangkutan tentang saat mulai maupun berakhirnya magang, memberi kesempatan kepada peserta magang untuk mengikuti kegiatan magang bersama, selalu memperhatikan dan mentaati peraturan perundangan tentang jabatan notaris dan program magang yang disusun dan ditetapkan Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia. Magang dilaksanakan di kantor notaris dengan waktu 24 bulan dan dapat dilaksanakan lebih dari satu kantor notaris. Notaris penerima magang dapat memberikan surat keterangan magang kepada peserta magang jika peserta magang yang bersangkutan telah melaksanakan magang minimal 6 bulan dan telah memenuhi standar minimal kelulusan. Pelaksanaan magang bersama dan penanggung jawabnya adalah pengurus wilayah. Magang bersama dilaksanakan di sekretariat pengurus wilayah atau di tempat lain yang ditetapkan oleh pengurus wilayah. Waktu pelaksanaan magang bersama 1 kali dalam waktu 6 bulan dan dilaksanakan pada periode bulan Mei, Februari, Agustus, dan November. Peserta magang bersama adalah peserta magang di kantor notaris atau calon notaris yang telah melaksanakan magang di kantor notaris sekurang-kurangnya 6 bulan yang dibuktikan dengan surat keterangan magang dari notaris penerima magang dan menyertakan surat pengantar untuk magang bersama dari notaris penerima magang. Peserta magang bersama hanya dapat mengikuti magang bersama untuk materi 1 semester pada 1 periode pelaksanaan magang bersama. Kurikulum dan silabus magang bersama. Untuk semester pertama, yang dipelajari adalah terkait administrasi kantor notaris, kode etik notaris, dasar-dasar teknik pembuatan akta terkait dengan hukum dan pembuatan akta-akta terkait dengan hukum orang dan kekeluargaan. Semester kedua, teknik pembuatan akta perikatan 1 yang mencakup perjanjian-perjanjian bernama, teknik pembuatan akta perikatan 2, perjanjian-perjanjian tak bernama. Semester ketiga, teknik pembuatan akta perbankan dan akta jaminan, dan teknik pembuatan akta pertanahan. Sedangkan untuk semester 4, yang dipelajari adalah teknik pembuatan akta terkait dengan perseroan terbatas, teknik pembuatan akta terkait badan atau lembaga lainnya, teknik pembuatan akta terkait dengan pewarisan. Adapun silabus magang dan magang bersama untuk semester pertama, administrasi perkantoran dan kode etik notaris yang dipelajari adalah hal-hal administrasi kantor notaris yang meliputi manajemen kantor, alat perlengkapan kantor, karyawan dan keuangan. Protokol notaris meliputi buku-buku pendaftaran, laporan-laporan, stempel, dan dokumen-dokumen lain yang harus dimiliki dan disimpan serta dijaga oleh notaris. Semester kedua, teknik pembuatan akta perikatan atau perjanjian bernama meliputi jual beli, tukar menukar, sewa menyewa, hibah, dan lain sebagainya seperti yang diatur dalam bab 5 sampai dengan bab ke-18 KUH Perdata. Yang kedua, teknik pembuatan akta perikatan 2, perjanjian tak bernama meliputi perjanjian-perjanjian selain yang diatur dalam bab 5 sampai dengan 18 KUH Perdata, misalnya perjanjian kerjasama, perjanjian
kemudian pengikatan jual beli, pemberian kuasa, dan perjanjian-perjanjian lainnya yang biasa dibuat dalam praktek. Semester ketiga, teknik pembuatan akta perbankan dan akta jaminan antara lain akta perjanjian kredit, pengakuan utang, cesi, novasi, subrogasi, serta akta-akta jaminan. Teknik pembuatan akta pertanahan meliputi peralihan hak, misalnya jual beli, tukar menukar, hibah, pembagian hak bersama, akta pemasukan dalam perusahaan atau imbren, dan pemberian hak guna bangunan, hak pakai di atas hak milik. B. Pembebanan jaminan seperti akta pemberian hak tanggungan termasuk pemberian kuasa membebankan hak tanggungan. Semester keempat, teknik pembuatan akta terkait dengan perseroan terbatas seperti akta pendirian PT, akta berita acara rapat PT, akta pernyataan keputusan rapat, akta pernyataan keputusan pemegang saham di luar rapat, dengan berbagai macam variasi keputusan rapat antara lain perubahan susunan direksi dan dewan komisaris, peningkatan modal dasar dan modal yang ditempatkan, penurunan modal ditempatkan dan disetor, dan akta peralihan hak atas saham. Berikutnya teknik pembuatan akta terkait badan atau lembaga antara lain perusahaan perseorangan, persekutuan perdata, firma, perseroan komandeter atau CV, koperasi, perkumpulan, dan juga yayasan. Teknik pembuatan akta terkait dengan pewarisan seperti akta atau surat keterangan waris, akta pembagian waris, dan akta wasiat. Adapun sanksi bagi notaris penerima magang dapat dicabut statusnya sebagai notaris penerima magang dan surat keterangan magang yang dikeluarkan tidak dapat diakui oleh perkumpulan berdasarkan keputusan rapat pengurus daerah Ikatan Notaris Indonesia yang bersangkutan. 2. Bagi pengurus wilayah dapat dicabut kewenangannya untuk melaksanakan magang bersama, tanda telah mengikuti magang bersama, dan sertifikat magang yang dikeluarkan oleh pengurus wilayah yang bersangkutan tidak diakui dan tidak dapat digunakan untuk mengikuti ujian kode etik notaris berdasarkan keputusan rapat harian pengurus pusat Ikatan Notaris Indonesia. Bagi peserta magang yang melanggar ketentuan dalam peraturan perkumpulan ini, maka masa magang yang telah dijalani tidak dapat diakui dan harus mengulang kembali sesuai ketentuan yang berlaku. Surat keterangan magang yang telah diperoleh tidak dapat diregistrasi oleh pengurus daerah berdasarkan keputusan rapat daerah INI yang bersangkutan. Dalam hal terjadi pelanggaran, maka tanda telah mengikuti magang bersama dan sertifikat magang yang telah diperoleh tidak dapat digunakan sebagai syarat untuk mengikuti ujian kode etik notaris. Adapun pendaftaran magang dilakukan oleh ALB INI yang dibuktikan dengan tanda daftar ALB yang dikeluarkan oleh panitia. Pendaftaran untuk mengikuti magang di kantor notaris dilakukan pada pengurus daerah di mana letak kantor notaris penerima magang. ALB ini dapat memilih sendiri kantor notaris penerima magang sesuai dengan daftar notaris penerima magang yang telah ditetapkan oleh pengurus wilayah berdasarkan usulan dari pengurus daerah. Apabila ALB INI belum memiliki pilihan kantor notaris penerima magang, maka pengurus daerah dapat menunjuk kantor notaris penerima magang. Pengurus daerah mengeluarkan surat rekomendasi kepada ALB ini yang bersangkutan yang isinya penunjukan dan rekomendasi notaris penerima magang. Notaris penerima magang yang telah ditetapkan oleh pengurus wilayah sebagai penerima magang diwajibkan untuk menerima minimal 1 orang peserta magang dan maksimal 10 orang peserta magang. Oke teman-teman, segitu aja dulu video tentang magang calon notaris. Mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi kalian semuanya. Sampai jumpa.